Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah, kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa terus belajar. Kami mohon berkatilah kami, agar dalam pembelajaran ini Engkau memberkati kami dan semua peserta didik yang belajar melalui video ini, agar mendapatkan pencerahan memahami ajaran-Mu melalui materi ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu topik yang menjadi lanjutan dari perkawinan dalam tradisi Katolik. Saat ini kita akan bicara mengenai tantangan. Mengenai tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Katolik. Tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Semoga dengan mempelajari topik ini, kalian semakin mampu untuk memilih model pilihan hidup seperti apa yang akan kalian pilih. Atau itu berkeluarga, atau itu hidup membiara. Memilih hidup berkeluarga, inilah tantangan. Tetapi ada cita-cita bagaimana membangun sebuah keluarga yang dicita-citakan. Sebelum kita melanjutkan pokok pembahasan ini, izinkan saya mengajak kalian semua untuk like video ini, mengklik lonceng notifikasi, dan mensubscribe video ini, dan juga silahkan Anda mewartakan dengan cara berbagi, men-share video ini kepada teman-teman Anda yang berada di sekolah lain. Tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Paus Yohanes Paulus kedua itu di dalam surat apostoliknya Familias Conceptio itu mengatakan bahwa gereja Katolik itu sangat memperhatikan hidup keluarga. Karena keluarga adalah sel gereja, sel masyarakat. Kalau keluarga disebut sebagai sel gereja, sel masyarakat, artinya keluarga itu menjadi bagian kecil, paling kecil dan inti yang sangat penting yang membentuk keluarga dan masyarakat. Karena itu Paus mengatakan di dalam surat apostoliknya bahwa yang dimaksud sebagai sebuah perkawinan itu adalah keluarga sejahtera dan ada kesetiaan pada rencana Allah. Dan karena itu maka keluarga menjadi sebuah komunitas pribadi. Sebuah komunitas pribadi yang membentuk masyarakat dan gereja. Para pembelajar yang terkasih, pada pokok pembahasan di kelas 11 kita pernah belajar menyinggung terkait dengan pembahasan gereja, bahwa gereja itu anggotanya adalah pribadi, dan yang dimaksud pribadi itu adalah di situ jelas dikatakan bukan sesuatu, tapi pribadi adalah orang yang bisa mengenal lebih dalam, lebih jauh, lebih baik mengenai dirinya, termasuk kelemahan-kelemahan dan kelebihannya. Orang yang mampu untuk apa? Untuk mengatasi kelemahannya. Orang yang bisa menjadi tuan atas dirinya sehingga dia bisa menentukan pilihan berdasarkan akal budi dan hati nurani. Orang yang bisa hidup bersama dengan orang lain dengan cinta kasih dan membangun relasi dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan pribadi. Nah, di dalam surat apostoliknya Familiaris Consortio ini, Paus Yohanes Paulus kedua menegaskan bahwa keluarga itu adalah komunitas pribadi. Komunitas yang anggota-anggotanya berkembang, mengenal diri lebih baik, bisa menjadi tuan atas dirinya, bisa menentukan pilihan di dalam kebebasan, bisa membangun relasi dengan orang lain berdasarkan cinta, dan membangun relasi dengan Tuhan. Jika anggota-anggota di dalam keluarga bisa seperti itu, maka keluarga yang dicita-citakan berhasil. Tetapi kalau di dalam keluarga anggota-anggotanya tidak bisa berkembang, yang terjadi adalah kegelisahan, kecemasan, kemarahan, emosi negatif, maka keluarga yang dicita-citakan kandas di tengah perjalanan itu. Nah, saat ini kita akan melihat anak-anak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Katolik saat ini. Tantangan yang pertama adalah aborsi, kedua eutanasia, yang ketiga kontrasepsi dan sterilisasi, atau ini adalah keluarga berencana. Yang keempat pernikahan sesama jenis, yang kelima perceraian. Ada 5 tantangan ini dan kita tahu bahwa di dalam hidup sekarang ini kelima hal ini
seolah-olah sudah menjadi biasa orang melakukan. Nanti kita akan melihat satu persatu secara lebih mendalam. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut kita harus menempatkan perkawinan dan keluarga itu sebagai lembaga alami yang misinya meneruskan kehidupan seperti yang ditegaskan di dalam dokumen Konsili Vatikan hak-hak keluarga. Nah, dokumen mengenai hak-hak keluarga itu mengatakan dengan jelas bahwa keluarga didasarkan pada pernikahan di antara pria dan wanita. Tidak bisa wanita dan wanita atau pria dan pria. Dan merupakan lembaga alami. Yang dimaksud lembaga alami itu lembaga kodrati yang memang dipilih oleh Tuhan dengan misi meneruskan kehidupan. Karena itu maka menikah lalu merencanakan tidak ingin punya anak itu juga keliru, karena itu bertentangan dengan apa? Dengan kodrat alami pernikahan sebagai penerus kehidupan. Karena itu kalau kita melihat juga banyak sekali terutama dari kelompok wanita yang menentang seperti aborsi, eutanasia, kontrasepsi, ada yang menentang juga ada yang tidak. Tetapi walaupun mereka tidak menentang, kaum wanita tidak menentang kontrasepsi, bukan berarti bahwa lalu ini benar. Nanti kita akan lihat anak-anak kenapa kontrasepsi, sterilisasi, keluarga berencana itu kurang tidak disetujui oleh gereja. Lalu yang disetujui itu yang bagaimana? Nah, aborsi. Aborsi itu adalah sebuah tindakan intervensi eksternal dari pihak lain yang menghentikan proses pertumbuhan janin di dalam kandungan. Jadi sebuah tindakan yang dilakukan oleh eksternal, termasuk eksternal ini adalah wanita. Ibunya sendiri itu juga eksternal. Nah, eksternal, pihak eksternal yang menghentikan proses pertumbuhan janin di dalam kandungan ibunya. Dan ini adalah sebuah pembunuhan. Dan kita bisa melihat di media massa bahwa aborsi itu di dunia modern saat ini banyak menjadi bisnis. Artinya, saya minta maaf, tidak sulit untuk menemukan tempat orang melakukan aborsi. Nah, ini bahayanya. Tantangan ini semakin menjadi berat karena apa? Karena di luaran sana ada praktek-praktek orang yang melakukan aborsi dan setelah ketahuan tindakan hukumnya tidak membuat orang lalu merasa jera kapok. Nah, pada bagian ini anak-anak, saya akan menampilkan sebuah berita yang pernah dilansir, diberitakan oleh media televisi terkait dengan praktek aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter. Dokter yang sudah masuk daftar pencarian orang sejak 2016 di Jakarta Pusat. Pelaku adalah penggerebek klinik aborsi di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pelaku adalah pecatan dokter yang sudah masuk daftar pencarian orang sejak 2016 lalu. Petugas Subdit Sumber Daya Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek praktek aborsi ilegal. Turut ikut dalam penggerebekan Komnas Perlindungan Anak. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, polisi menetapkan 3 orang tersangka, yakni A, seorang dokter yang juga merupakan residivis atas kasus yang sama, I, seorang bidan, dan R, seorang perempuan yang berperan memasarkan klinik ini melalui media sosial. Ketiganya yang sudah mengenakan rompi tahanan ikut diperlihatkan untuk menunjukkan modus operandi praktek mereka. Lokasi klinik aborsi berada di Jalan Paseban Raya nomor 61, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Klinik adalah rumah tinggal yang dimodifikasi menjadi semacam klinik yang dilengkapi peralatan medis. Lokasi ini sudah diberi garis polisi untuk penyidikan lebih lanjut.
Dan saudara, inilah peralatan medis para tersangka untuk melakukan aborsi ilegal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan selama klinik dibuka sejak 21 bulan lalu, tersangka telah menggugurkan lebih dari 900 janin dari 1.300 pasien dengan omset mencapai 5 miliar rupiah. Polisi menambahkan klinik ini memiliki 100 calo dan 50 dokter cadangan yang membantu proses aborsi. Ketiga tersangka dijerat pasal-pasal berlapis tentang kesehatan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara. Hingga kini polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap klinik serupa di Jakarta. Anak-anak sekalian, dari berita itu kita bisa melihat ya, aborsi dilakukan justru oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan medis, pengetahuan kesehatan. Tadi ada dokter, ada bidan, dan ada yang juga memasarkan. Dan di dalam berita itu, klinik ini sudah melakukan aborsi lebih dari 900 janin dari 1.000 sekian pasien. Dan ada juga dokter cadangannya ada 50. Anda bisa bayangkan, mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang yang belajar ilmu kedokteran, yang juga disumpah untuk apa? Untuk berpihak kepada kehidupan. Tadi di dalam berita tadi disebutkan bahwa ini aborsi ilegal, aborsi yang tidak resmi. Berarti ada aborsi ilegal dong. Kan begitu ya. Berarti ada aborsi legal dong. Nah, teman-teman, nanti ada sebuah pokok pembahasan di kelas 12. Pada saat kasus tertentu, seorang wanita hamil, bagaimana tenaga medis diizinkan untuk melakukan aborsi. Inilah mungkin yang disebut aborsi legal. Tetapi itu dalam kasus khusus yang nanti kita akan pelajari. Tantangan berikutnya adalah eutanasia. Mungkin di antara kita pernah mendengar kata eutanasia. Kata eutanasia itu adalah sebuah proses tindakan juga intervensi eksternal untuk menghentikan kehidupan seseorang karena orang yang bersangkutan menderita sakit yang berkepanjangan, tersiksa, dan harapan untuk hidup itu sudah sangat kecil. Maka biasanya eutanasia ini dilakukan terhadap pasien yang sudah dalam keadaan koma. Secara medis, pasien ini sebenarnya masih hidup karena masih ada nafas, tapi kalau alat bantu pernapasan dicabut, pasti meninggal. Dan sampai kapan alat bantu ini bisa membantu, tidak ada yang pernah tahu bisa memastikan. Sementara keadaan pasien tidak ada harapan untuk hidup, keluarga sudah kehabisan biaya, lalu kasihan kepada si pasien, biasanya pasien minta kepada dokter untuk menghentikan bantuan medis sehingga pasien tersebut meninggal. Ini yang disebut eutanasia. Jadi eutanasia itu adalah menghentikan proses penyembuhan terhadap pasien yang sudah tidak ada harapan untuk hidup. Bisa dilakukan dengan mencabut atau menghentikan bantuan alat medis, bisa juga dilakukan dengan menyuntikkan ramuan tertentu yang menghentikan kehidupan. Ini adalah eutanasia. Dari sisi yang hidup, keluarga yang hidup mungkin berawal dari kasihan. Tetapi dari sisi teologi Katolik, ajaran Katolik, ini bertentangan dengan ajaran iman bahwa hidup itu harus diperjuangkan apapun kondisinya. Karena orang yang koma sekalipun selalu ada mujizat dari Tuhan. Karena itu gereja tidak pernah mengizinkan tindakan eutanasia. Dan
Eutanasia ini menjadi sebuah tantangan bagi keluarga yang dicita-citakan, seperti tadi yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Itu eutanasia. Suatu saat kita akan mempelajari ini bersamaan dengan topik aborsi. Nah, sterilisasi, kontrasepsi, dan sterilisasi. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah mendengar ini. Nah, kontrasepsi itu adalah namanya juga kontra. Kontra itu adalah melawan proses terjadinya kehamilan, melawan proses terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jadi sebelum, kalau aborsi itu kan sel telur dengan sperma sudah ketemu, sudah ada janin, lalu ada intervensi untuk membunuh. Tapi kalau kontrasepsi, pertemuan antara sel telur dengan sperma ini dihalangi. Nah, proses menghalangi itu sendiri yang sebenarnya proses yang menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma itu sendiri yang sebenarnya ditentang oleh gereja. Karena itu kontrasepsi atau keluarga berencana buatan yang direncanakan seperti menggunakan alat bantu ini yang ditentang oleh gereja. Kontrasepsi bisa dilakukan dengan minum pil KB. Nah, itu pil KB ya. Tapi anak-anak jangan mencoba ya, jangan mencoba-coba lalu ini digunakan justru untuk kesempatan mencobalah supaya tidak hamil. Nggak boleh ya. Nah, itu. Yang berikutnya juga dengan menggunakan kondom. Kondom itu kalau pil KB ini digunakan oleh wanita, kalau kondom ini digunakan oleh pria. Oke, nah juga ada yang namanya sterilisasi. Sterilisasi itu adalah sebuah tindakan eksternal juga dari tenaga medis untuk mematikan secara permanen terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kalau KB dan kondom ini kan untuk sementara, tapi kalau sterilisasi itu permanen. Ada vasektomi. Vasektomi itu dilakukan terhadap pria dan tubektomi dilakukan terhadap wanita. Jadi kalau yang tubektomi itu saluran untuk sel telur sampai ke rahim, sperma sampai ke rahim itu diikat seperti gambar tersebut. Nah, ini adalah sterilisasi. Nah, ini perkawinan sesama jenis. Belum lama ini juga pernah menjadi viral diskusi bahwa bahkan beberapa negara melegalkan hal ini. Ini ditentang oleh gereja. Karena apa? Kalau di dalam ajaran gereja tadi kita tahu bahwa yang namanya perkawinan itu adalah pria dengan wanita. Nggak bisa pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Nah, ini. Ada gerakan-gerakan kelompok-kelompok G, kelompok-kelompok yang memang mempunyai kelemahan di bidang hormon seperti ini untuk melegalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan di luar negeri ini sudah banyak yang melegalkan. Tentu ketika pemerintah melegalkan, ini menjadi tantangan lebih besar lagi bagi gereja. Nah, perceraian. Perceraian ini juga banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain. Karena apa? Karena pengaruh modernisasi, konsumerisme, terus liberalisasi, konsumerisme, aliran-aliran kebebasan, aliran-aliran pragmatis yang menginginkan kesenangan-kesenangan sesaat, ini bisa menggoda keluarga untuk melakukan perceraian. Ada juga kawin kontrak. Nah, kawin kontrak ini terjadi banyak di Indonesia, yaitu mereka menikah untuk masa tertentu saja. Masa tertentu, 2 tahun, 3 tahun, begitu. Ini banyak dilakukan, banyak terjadi, tempo hari diberitakan di daerah puncak sana. Tentu ini merendahkan martabat perkawinan, karena itu gereja menolak, dan ini menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah bagi gereja, bagi keluarga-keluarga yang dicita-citakan. Anak-anak sekalian, ajaran gereja tentang keluarga yang dicita-citakan Humanae Vitae itu dikeluarkan oleh Paus Paulus VI. Di situ dikatakan bahwa perkawinan adalah lembaga alami yang misinya meneruskan kehidupan. Tetapi jika harus membatasi kelahiran, maka dilakukan pengaturan kelahiran alamiah atau KB alamiah.
ini. Jadi Humanae Vitae mengatakan perkawinan itu sebagai lembaga alami untuk meneruskan kehidupan, tetapi jika harus membatasi kelahiran, ini membatasi kelahiran, bukan menolak kelahiran. Maka harus dilakukan dengan keluarga berencana alamiah, bukan menggunakan tadi pil KB, bukan menggunakan kondom, bukan menggunakan vasektomi, tubektomi. Nah, bagaimana yang namanya kelahiran pengaturan kelahiran alamiah itu? Nanti kita akan lihat. Tetapi dasar yang digunakan oleh gereja adalah itu dilakukan dengan cara pantang berkala, yaitu tidak melakukan hubungan suami istri pada saat istrinya itu dalam keadaan subur. Jadi proses kehamilan itu kan terjadi ketika sperma ketemu dengan sel telur pada saat sel telur itu kondisinya subur. Nah, wanita harus mengenal dirinya pada saat mana subur, pada saat mana tidak. Maka seringkali keluarga pengaturan kelahiran alamiah atau KB alamiah ini seringkali juga disebut sebagai KB sistem kalender. Disebut sebagai sistem kalender. Nah, sebagai dasar kitab sucinya disebutkan bahwa janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Karena itu maka ketika istri sedang subur jangan lalu mengadakan hubungan, tapi kesempatan itu digunakan untuk apa? Untuk berdoa mendekatkan diri pada Tuhan. Keluarga berencana alamiah bisa menjadi kesempatan untuk berdoa, saling mengenal pribadi pasangan dan mengenal diri sendiri serta latihan pengendalian diri. Di sini istri pun merasa lebih dikasih, bukan dijadikan objek begitu. Nah, ini pertimbangan yang digunakan oleh gereja. Perkawinan Katolik itu mengandung makna yang sangat indah dan dalam. Di situ Tuhan mengikut sertakan manusia di dalam sebuah penciptaan kehidupan baru. Jadi karena itu maka perkawinan itu sebagai sebuah penerusan kehidupan karena manusia dilibatkan untuk penciptaan kehidupan baru. Janin itu memiliki jiwa yang kekal. Perkawinan merupakan sakramen, menjadi sebuah tanda, sekaligus sarana dari keselamatan, menjadi gambaran persatuan Kristus dengan gerejanya, sakramen. Maka perkawinan itu sangat suci, tidak bisa diceraikan. Nah, di dalam perkawinan ini mempunyai dua arti, union dan procreation. Union ini adalah persatuan antara wanita dengan pria. Tidak boleh pria dengan pria, wanita dengan wanita. Union. Sementara procreation itu adalah apa? Ambil bagian di dalam proses penciptaan kehidupan baru. Maka kalau kalian menikah, tidak boleh kalian lalu saya tidak mau mempunyai anak, mau adopsi saja, nggak boleh. Kenapa? Karena apa? Ini adalah procreation. Dan karena itu maka gereja menolak adanya aborsi, eutanasia, penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi. Nah, penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi itu ditentang oleh gereja kenapa? Karena itu adalah merendahkan nilai luhur wanita dan janin. Karena wanita dipandang sebatas sebagai tubuh, sebagai daging. Dan itu akan menghalangi terjadinya sebuah union, persatuan suami istri dan procreation. Itulah sterilisasi, kontrasepsi, kenapa itu dilarang. Nah, sistem kalender itu adalah keluarga berencana mengatur perencanaan kelahiran. Gereja mengajarkan dalam Humanae Vitae tadi, secara alamiah perencanaan kelahiran itu. Hubungan suami istri tidak dilakukan pada saat subur, maka istri harus tahu. Istri harus tahu untuk apa, saat mana subur, saat mana tidak. Ada alat yang bisa digunakan. Dan kalau pasang pemuda-mudi yang memutuskan untuk menikah sebelum mendapatkan sakramen perkawinan, mereka akan ikut kursus persiapan perkawinan. Di situ akan diajarkan bagaimana sistem kalender ini bisa dilakukan. Oke. Dan sebagai refleksi anak-anakku sekalian, maka tulislah di buku kalian, keluarga yang kalian cita-citakan itu seperti apa? Tentu keluarga Katolik yang sesuai dengan ajaran gereja dan kitab suci. Keluarga seperti apa yang kalian cita-citakan? Mungkin kalian kurang puas dengan keluarga orang tua kamu saat ini, perkawinannya, mungkin maaf ada yang cerai, ada yang sering cekcok karena apa? Jangan berkecil hati dan jangan biarkan dirimu terlukai. Tapi jadikan itu sebagai sebuah cermin. Nanti kalau saya akan membangun keluarga, saya membangun keluarga yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Kalau saya mau mencari suami atau istri, akan seperti ini, akan seperti ini. Nah, silakan kalian menggambarkan sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa tertulis dan terdeskripsi.
Semakin kamu mampu menuliskan apa yang kamu cita-citakan, kamu akan semakin mempunyai keyakinan bahwa yang kamu tuliskan itu bisa tercapai. Itu saja anak-anakku yang terkasih. Dan sebelum kita menutup pertemuan kali ini, izinkan kembali saya mengingatkan kepada kita semua untuk berkenan like video ini, mengklik lonceng notifikasi, mensubscribe, dan men-share kepada orang lain. Karena itu adalah tindakan baik. Kita bisa melakukan hal baik. Kecil tapi baik. Itu saja, semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita hening sejenak, kita berdoa. Allah Bapa yang membentuk keluarga, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena pada kesempatan ini kami bisa belajar tantangan-tantangan dan peluang yang dihadapi oleh keluarga yang dicita-citakan. Kami mohon kepadamu, berkatilah keluarga kami, mama papa kami, supaya mereka selalu sehat dan mampu membangun keluarga sesuai yang Engkau cita-citakan. Dan semoga kami terus terinspirasi dari hidup mereka dan dari ajaran-ajaran-Mu, sehingga kami mampu kelak membangun keluarga Katolik yang sejati. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, taati protokol kesehatan.